Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, baik yang ada di tempat ini dan di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa hari ini kita bisa beribadah secara live streaming dari tempat ini dan dari tempat saudara di rumah. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang kepada Dia, membawa setiap pujian penyembahan kita. Terlebih pagi ini kita siap diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, saya mengajak saudara untuk berdoa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai dengan hari ini kami merasakan sungguh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sungguh kami merasa bersuka cita Tuhan, kami merasa dikasihi, kami merasa disayangi oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Allah selalu membimbing kami Tuhan di setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk Kau terus Tuhan sirami kami dengan berkat firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Sebelumnya Tuhan, mari Engkau yang mau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Sebentar kami akan menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah segala hormat pujian hanya bagimu saja. Biarlah nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Allah kita, karena di dalam pujian selalu ada kuasanya. Bersama katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan
Tuhan selalu ada kuasa di dalam pujian kami yang setiap kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Mari saudara kita mau bersukacita karena kita sudah menerima sukacita dari surga. Sukacita surga. Kami bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Membawa setiap pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Allah saja ditinggikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kuatnya kehendak Allah. Dan biarlah kita selalu memohon kepada Allah kita, agar kita selalu berharap kepada kehendak-Nya. Mari saudara, pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Allah kita, Bapa, ajar kami selalu berharap terhadap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar kami Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sambil bangkit berdiri katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti
mengerti Tuhan apa maksud dari rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Biar Tuhan hari demi hari membuat kami peka akan apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami terus menyerahkan hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk terus Tuhan didik melalui firman-Mu. Apapun kondisi dan situasi yang sedang kami alami pada hari ini, biarlah Tuhan kami mau fokus Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan yang Kau akan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada-Mu turun atas Bapak Pendeta Stephen untuk menyampaikan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, semakin kami mengerti tentang apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah Roh Allah saja yang menaungi kami. Tuhan sendiri akan hadir di tempat ini dan dimanapun Tuhan jemaat-Mu menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan, Roh Allah, kami rindu urapan-Mu pada pagi hari ini. Kami terima firman Tuhan yang kudus pada pagi hari dengan sukacita luar biasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Satu, dua. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Mulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-46. Ada 10 ayat yang akan kita baca di sana. Sekali lagi, Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi ini adalah ibadah siaran langsung pertama yang kita adakan di gereja ini. Dan tidak kebetulan saya yang ditugaskan untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tentunya harapan kita lakukan siaran langsung ini supaya bisa beribadah secara bersama-sama meskipun tempat yang berbeda. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dan kami pelayan-pelayan Tuhan ada di tempat ibadah. Tetapi paling tidak kita 1 jam yang sama kita beribadah. Jadi diharapkan sekali bagi jemaat Tuhan untuk bisa ikut kegiatan ibadah ini dalam kondisi siaran langsung, bukan siaran tunda. Ya kalau ada yang tidak sempat ikut ibadah pagi ini dan akhirnya melihat siaran ulangnya, kira-kira begitu. Ya mendengarkan informasi ini supaya di lain waktu dan kesempatan bisa mengikuti siaran langsungnya dan kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kita sudah membaca begitu panjang firman Tuhan pagi hari ini. Perikopnya atau tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Taman Getsemani. Pagi hari ini saya ingin berbicara secara spesifik tentang kehendak Bapa. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melawannya. Kalau Tuhan sudah berkehendak dalam kehidupan kita, siapapun tidak bisa melawannya. Dengan kekuatan apapun kita mempertahankan hidup kita, kalau sudah di dalam garis kehendak Tuhan, itu akan terjadi. Karena itu teguran firman Tuhan yang paling keras dalam kehidupan kita. Untuk apa? Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dialah pemegang kendali hidup kita. Bapak Ibu di rumah, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ibadah pagi hari ini, kita sama-sama ibadah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah menjadi korban karena COVID-19? Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dia menyerang semua manusia. Mau dia orang kaya, orang miskin, dari kalangan pemerintah, petinggi, negara, rakyat biasa. Punya jabatan, tidak punya jabatan, tinggal di rumah mewah, tinggal di gubuk. Semua sama. Sedang mengalami yang namanya menjalani satu kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Kalau kita belajar tentang kehendak Tuhan, mari kita belajar dari tokoh Yesus pagi hari ini. Mau belajar bagaimana kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Peristiwa ini dimulai dari Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat di mana terjadinya pergumulan dan pergulatan batin Yesus yang begitu luar biasa. Dalam sebuah literatur saya membaca tulisan itu memberikan semacam hubungan antara Taman Getsemani dengan Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Taman Eden itu adalah tempat di mana manusia pertama diciptakan Allah dan ditempatkan di sana. Tetapi Taman Eden juga adalah tempat di mana manusia yang diciptakan oleh Allah jatuh di dalam
dosa. Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus berdoa. Dan di taman itulah adalah tempat di mana Yesus memulai sebuah karya besar dalam hidup manusia. Penyelamatan manusia dari kejatuhan akan dosa. Tapi di taman inilah kita lihat pergumulan dan pergulatan batin yang begitu hebat yang dialami oleh Yesus. Taman di mana dimulainya satu sejarah peristiwa penyerahan diri secara totalitas. Taman di mana terjadinya peristiwa satu penyerahan diri, penundukan diri sepenuhnya untuk misi penyelamatan. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat ini, kita menyimak dengan hati kita yang terbuka kepada Tuhan. Kita akan bisa memahami betapa hidup kita yang tadinya tidak berharga dibuat menjadi berharga oleh karena kematian Yesus. Taman di mana menggambarkan satu keadaan, ketakutan, kegelisahan, gentar, sedih yang sangat luar biasa yang dialami Yesus. Dikatakan tadi dia takut, ayat yang ke-36, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam Injil Markus dan Lukas di sana menggunakan kata takut, gentar. Dalam situasi itu Yesus mengalami satu ketakutan, kegelisahan. Dalam bahasa Yunani takut itu menggunakan kata ektam beomai. Artinya sangat takut. Jadi bukan takut yang biasa saja, tapi sangat takut. Nanti kita akan lihat ketakutan seperti apa sebetulnya yang dialami Yesus pada waktu itu. Takut seperti apa? Takut mati? Bukankah kematian Yesus memang sudah diberitahukan? Dan dia sudah tahu bahwa kedatangan dia untuk membawa misi penyelamatan kepada manusia melalui kematian. Jadi apakah dia takut mati pada waktu itu? Nanti kita lihat. Bayangkan saking takutnya Yesus berdoa kepada Bapa. Ini dikatakan dalam Alkitab ini. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau sekiranya mungkin. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Karena itu adalah tugas yang sudah ditugaskan kepada Yesus. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini berdoa, jikalau sekiranya mungkin Tuhan, lalukanlah masalah ini dari hadapanku. Dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan usaha. Ada satu persoalan yang kita alami yang orang lain tidak mengerti. Orang lain tidak paham. Hanya kita yang memahaminya. Dan kita bergumul kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, sekiranya mungkin masalah ini pergi dari hadapanku. Karena terlalu berat. Ungkapan ini diungkapkan oleh Yesus di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Satu kondisi atau satu keadaan yang tidak bisa digambarkan oleh kita. Hanya Yesus yang tahu perasaan atau kondisi waktu itu, hanya dia yang tahu. Bahkan murid-muridnya sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Yesus. Mereka tidur. Jadi kalau kita tidak mau tahu masalah, tidur aja. Nggak mau tahu urusan, tidur. Mereka tidur. Hanya Yesus yang tahu. Ya kan, kalau ada terjadi perselisihan dalam rumah tangga, kadang-kadang suka gitu ya, istri atau suami nggak mau tahu urusan istri, suaminya tidur, istrinya tidur gitu. Nggak mau tahu urusan kamu itu, saya mau tidur, ngantuk gitu. Ada pengalaman di sini atau di rumah? Ada yang ngacungkan tangan tadi? Murid-murid Yesus tidur, Yesus tetap berdoa.
Bapak Ibu bisa membayangkan di sini ada 3 kali Yesus kembali berlutut di batu itu dan mengucapkan kata-kata yang sama. Kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Satu beban yang diberikan kepada Yesus yang harus dia pikul, yaitu kematian di atas kayu salib. Dan hanya Yesus yang merasakan perasaan itu. Hanya Yesus yang tahu situasi pada saat itu. Semacam ada pergulatan tawar-menawar dengan Bapa di surga. Melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pertarungan 2 kehendak yang berbeda. Oh, 2 kehendak yang berbeda. Kehendak anak, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kehendak Bapa tidak bisa dilalukan. Itu harus tanggung jawab itu untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa, dari kematian karena dosa, itu harus dikerjakan dan diselesaikan oleh Yesus. Ada pertaruhan di dalamnya, semacam ada tawar-menawar. Ngomong mereka ya antara Bapa dan anak, boleh enggak ya? Kita enggak tahu situasi itu. Kita kadang-kadang suka tawar-menawar dengan Tuhan dalam doa. Ya boleh kita berikan penawaran kepada Tuhan. Tapi ingat satu hal yang saya mau tekankan pagi ini adalah belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kita, kita harus jalani. Berat atau ringan, tidak mampu kita untuk menjalaninya. Percaya ada Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani. Saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang kebal dengan persoalan, yang kebal dengan masalah, yang sanggup mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri. Kita manusia rapuh, tapi Tuhan punya kekuatan yang besar untuk menguatkan kita. Biarlah kehendakmu yang jadi. Akhirnya Yesus tunduk pada kehendak Bapa di surga. Dia katakan biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau boleh Tuhan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu. Ungkapan itu yang kita mau lebih gaungkan hari-hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Percaya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Tuhan sedang berdaulat, sedang berkehendak dalam hidup manusia hari-hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hanya Tuhan yang patut disembah, tidak ada yang lain. Jangan menyembah hartamu, jangan menyembah kekayaanmu, jangan menyembah uangmu, jangan menyembah kekuatan dan jabatanmu, rumah yang mewah dan sebagainya. Itu semua tidak berarti apa-apa. Kalau Tuhan menggoncang bumi ini, firman Tuhan dalam ayat yang lain mengatakan kalau dia 1 kali menggoncang akan tergoncang bumi dan langit. Kalau dia tergoncang kita nggak tahu mau kemana. Kita mau belajar untuk lebih apa? Lebih menundukkan diri kepada Tuhan. Lebih menyadari bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Berjalan kepada rencana Tuhan yang besar. Tunduk pada otoritas Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah membantah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan dengan setia. Percayalah, di balik dari semua itu ada kemuliaan Tuhan. Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan tadi, apa yang membuat Yesus takut pada waktu itu? Ketakutan Yesus dalam tafsiran lebih dimungkinkan kepada tidak mau mengalami keterpisahan dengan Bapa akibat dosa yang ditanggungkan kepada dia. Masih ingat peristiwa di salib? Satu teriakan Yesus, "Ya Bapa-Ku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dia teriak, "Kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan anaknya di atas kayu salib?" Karena Yesus sedang menanggung dosa kita manusia.
Yesus yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Dia sedang memikul dosa manusia sehingga Bapa tidak mungkin menyatu dengan anaknya. Keterpisahan inilah yang ditakutkan dalam catatan pertama tadi dalam Injil Matius 26. Dia takut, gelisah, seperti mau mati rasanya. Kita mungkin mengalami ketakutan-ketakutan hari-hari ini. Ketakutan-ketakutan yang tidak bisa kita bohongi lagi. Semua manusia mengalami ketakutan karena peristiwa pandemi. Tapi saya mau katakan, ketakutan yang paling berbahaya adalah takutlah supaya kita tidak terpisah dari Tuhan. Jangan terpisah dari kasih karunia Tuhan. Jangan terpisah dari anugerah Tuhan. Takutlah. Karena itu dengan ketakutan kita tidak mau terpisah dari kasih karunia Tuhan. Maka melekatlah kepada Dia. Melekat kepada Tuhan. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena satu saat kalau Dia sudah tidak berkenan ditemui, kita mau teriak-teriak, merengek, menangis, guling-guling di lantai dan sebagainya, jungkir balik. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan dijumpai, kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Takutlah. Takut dalam arti jangan kita terpisah dari Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, persoalan, musibah, mara bahaya dan sebagainya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu mari kita takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yesus harus menjalani proses terpisahnya dari Bapa lewat kematian. Supaya kita manusia yang sudah terpisah karena dosa, beroleh jalan masuk kepada keselamatan. Bayangkan, Dia rela terpisah dari Bapaknya untuk menanggung dosa kita. Supaya kita yang tadinya sudah terpisah dari kasih karunia, diberikan jalan masuk untuk memperoleh keselamatan melalui salib Kristus. Salib itu menjadi berarti hari-hari ini Bapak Ibu. Kita serentak menjadi ingat tentang pengorbanan Yesus. Oh, ternyata tidak ada yang berarti di dunia ini kecuali kematian Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata hari ini menjadi tidak berarti apa-apa. Dia terpisah dari Bapa. Karena itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari kita harus terpisah dari sifat kedagingan. Kalau Yesus mengalami kematian tubuh oleh karena dosa, mari kita mengalami kematian kedagingan supaya kita beroleh terus jalan keselamatan. Matikan segala hal yang bersifat kedagingan dalam hidupmu. Bapak Ibu bisa belajar dalam surat Galatia ya, tentang sarkikos dalam bahasa Yunani atau tentang perbuatan daging. Di situ ada banyak keterangan. Galatia pasal 5 tentang perbuatan daging. Pisahkanlah dirimu, matikanlah perbuatan dagingmu dalam hidupmu. Dan lebih memperkuat roh kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan tidak akan lari dari kehidupan kita, amin. Kalau kita sedang mengalami masalah hari-hari ini, masalah ekonomi, pekerjaan, itu udah pastilah. Bukan rahasia pribadi, udah rahasia umum. Terdampaknya dengan pandemi ini banyak orang yang mengalami penurunan dalam hal ekonomi, pekerjaan juga. Sebagai anak-anak Tuhan, pesan saya buat kita semua. Ini rencana Tuhan supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau yang tadinya kita andalkan tenaga kita, kekuatan dan otak kita bekerja, dapat apa-apa segala macam dapat. Hari ini waktunya untuk kita berserah kepada Tuhan. Oh, ternyata hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar. Dan kita akan merasakan mujizat Tuhan yang besar. Di luar dugaan, di luar perkiraan kita. Tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat kepada kita tanpa kita duga. Kok bisa datang ya? Kita sampai dibuat bingung, sampai tolak pinggang begini. Kok bisa ya? Gimana caranya ini berkat ini datang? Itu karena keajaiban Tuhan. Kehendak Tuhan harus kita pahami dalam hidup ini. Amin semua yang di rumah, yang di gereja. Kita merasakan berkat Tuhan. Kita mau belajar tentang kehendak Tuhan ya. Seorang tokoh Alkitab yang tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Panjang lagi ayatnya ya.
Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sampai di situ saja. Kita belajar 3 tokoh pribadi yang luar biasa. Allah, Abraham, dan anaknya Ishak. Allah menginginkan kepada Abraham supaya Ishak ini dipersembahkan sebagai korban bakaran. Semua tahu tentang cerita ini, bahwa Ishak ini dapat dari usia tuanya Abraham dan istrinya Sarai. Bagian dari janjinya Allah kepada Abraham memberikan keturunan yang janjinya keturunannya itu banyak seperti bintang di laut dan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji, lalu diberikan hanya 1 anak. 1 aja bagaimana caranya menjadi banyak. Lalu diminta Allah 1 itu. Persembahkan anakmu untuk menjadi korban bakaran. Tidak ada penolakan dari Abraham. Tidak ada perdebatan dari Abraham. Tidak ada sahut-sahutan dari Abraham. Gak salah Tuhan. Kan Tuhan yang ngasih cuma 1 juga. Terus oke lah saya kasih, gak ada masalah. Tapi janji Tuhan untuk memperbanyak keturunanku bagaimana caranya? Tidak ada perdebatan. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan tunduk pada kehendak Tuhan. Lalu Abraham bicara kepada anaknya. Ketika anaknya diajak untuk pergi, anaknya nanya, "Kayu sudah ada, yang mau dipersembahkan mana?" Dengan iman Abraham berkata, "Allah yang menyediakan." Perhatikan di sini, Allah yang menyediakan. Ini iman Abraham. Dia percaya bahwa Allah menyediakan. Perkataan Abraham ini merujuk pada 2 bagian. Dalam sebuah catatan mengatakan, yang pertama memang di situ terlihat teruji iman Abraham begitu luar biasa. Kita contohi bagian ini. Kadang-kadang kalau kita di rumah, istri atau anak-anak kita bertanya kepada suami sebagai kepala rumah tangga, "Besok kita mau makan apa ayah?" Tuhan yang siapin. Jatuh dari langit maksudnya. Tuhan yang siapin, tenang aja Tuhan yang siapin. Itu bisa saja hanya untuk menguatkan istri dan anak-anaknya. Atau memang dia percaya bahwa Tuhan pasti menyiapkannya. Kita mau pelayanan. Waktu kita rencana mau buat siaran langsung kan bukan hal yang gampang seperti Bapak Ibu nonton. Banyak yang harus dipersiapkan.
Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita nggak banyak cerita. Cuman ngomong ke Ibu Gembala gimana caranya. Berdoa, nanti Tuhan yang siapkan. Ngomongnya gampang, doanya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, susah orang bilang gitu. Tapi kita harus percaya Tuhan siapkan semua. Dan Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Amin. Itu Abraham ngomong ke Ishak, nanti Tuhan yang siapin. Oh gitu, ya udah yuk ke situ. Sampai di atas, tiba-tiba dia yang mau disembeli. Dia yang mau diikat dan mau dipotong. Ishak hanya diam saja, tidak ada perlawanan. Tadi katanya Tuhan yang siapin. Harusnya ngomong gitu ya, kenapa jadi saya? Enggak ada. Ini kita mau belajar tentang tingkatan dari ketaatan terhadap kehendak. Ishak taat pada kehendak Abraham. Karena Abraham menunjukkan teladan taat pada kehendak Bapa. Di dalam kehendaknya itu Tuhan menghadirkan mujizat. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini domba juga ini tidak ada kerjaan, ngapain dia jalan ke situ ya? Tersangkut lagi tanduknya di semak belukar, nggak ada kerjaan dia ngapain jalan situ. Bukan, itu yang Tuhan sediakan kepada Abraham. Jadi bukan berkat yang nyangkut ya, tapi memang Tuhan yang siapkan buat kita. Nyangkut berkat ke saya puji Tuhan, gak nyangkut itu memang Tuhan yang kirim buat kita. Dengan cara Tuhan. Kita mau belajar tentang kehendak Tuhan hari-hari ini. Mari kita lebih memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya hubungan yang baik antara anak dan bapa yang mengerti tentang kehendak. Amin. Kalau Yesus bukan anak Allah, dia tidak akan tahu tentang kehendak Bapaknya. Kalau kita bukan anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan, kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Karena itu ada berapa banyak orang jemaat Tuhan yang lebih suka menyalahkan Tuhan. Kok kayak gini ya? Berarti kita belum anak. Kita belum mengerti kehendak Bapa. Mari kita belajar untuk tunduk pada kehendak Bapa. Ayat terakhir, Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga? Orang yang berseru-seru atau orang yang melakukan kehendak Bapa? Kita semua boleh berseru dengan suara nyaring. Tapi Tuhan mau minta supaya kita melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa hari-hari ini? Kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita menjadi korban bagi Tuhan. Sebagaimana Abraham mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran, itu adalah cikal bakal lahirnya penyembahan yang sebenarnya. Karena kalau bicara tentang penyembahan itu bicara tentang korban kepada Allah, kepada Bapa. Jadi kalau kita memberikan persembahan kepada Bapa itu adalah korban kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan memperkaya gereja, memenuhi kebutuhan yang di atas, bukan. Belajar kepada Abraham, dia mempersembahkan. Saya berpikir gini, sebetulnya dia bisa tawar-menawar dengan Allah waktu itu. Ganti aja dengan 1000 domba, gimana Tuhan? 1000 kambing, jangan anak saya. Kan dia kaya waktu itu, banyak peliharaannya. Tapi dia tidak melakukan itu. Apa yang Tuhan minta itu yang dia berikan. Apa yang Tuhan minta kepada kita hari-hari ini, itu yang kita kasih. Jangan tukar persembahan kita dengan yang lain. Jangan ditukar, karena kehendak Bapa itu dia. Itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Maka kita kasih itu buat Tuhan. Bukan dari nominalnya, tapi dari hati kita, kita mau kasih buat Tuhan. Amin. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan dan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan jemaat Tuhan di rumah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah juga kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, mataku tertuju padamu. Mari kita berdiri semua. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi sama-sama katakan, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan. Bimbing aku Masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. mau mengikuti Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. hatimu.
sama-sama katakan komitmen kita, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan, Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami tunduk pada kehendak-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Menjalani hidup ini banyak realita persoalan yang harus kami jalani Tuhan. Bagian dari penundukan diri kami untuk tetap taat dan mengandalkan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, tolong campur tangan dan beri kami kekuatan Tuhan, untuk tetap berada di jalur kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, saatnya kita membawa persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sambil jemaat yang di sini membawa kantong persembahan di depan sini. Kita angkat satu pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar
kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dapat beribadah dengan baik Tuhan. Siaran langsung boleh dilakukan di gereja keluarga Tabernakel ini. Kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Kehadiran Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka, curahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Di dalam pekerjaan mereka juga Tuhan tolong lancarkan Tuhan. Usaha, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan kelancaran semuanya Tuhan. Kirimkan pelanggan-pelanggan bagi mereka yang melakukan usaha di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan tolong Tuhan. Campur tangan Tuhan begitu berharga bagi jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami juga yang hadir di tempat ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Yang terlibat dalam pelayanan kami semua. Biarlah Tuhan tetap pakai kami dalam melayani Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena perkenanan Tuhan, kami boleh dapat melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, berkat anugerah Allah boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat dicurahkan bagi kami semua. Kami mengangkat tangan kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.